Nah, ini kita buka photun.com. Nah, kemudian ini nanti akan masuk di jendela ini Create Unique Whiteboard Videos. Sekarang ini kalau mau, kok ini bahasa Inggris, kita tinggal klik aja, kemudian jadikan bahasa Indonesia juga bisa sekarang. Jadi sekarang ahli bahasa itu sekarang sudah nggak kurang, nggak perlu susah-susah lagi ini. Nah, kan sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini ada pembukanya, ada mulai sekarang, dan ini Photun ini sudah digunakan ternyata oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Ada Coca-Cola, ada Pfizer, ada eBay, ada Cisco, ada apa namanya seperti ini, Starbucks-nya, ada Gusto dan seterusnya. Ternyata sudah luar biasa yang menggunakan. Nah, kemudian ini bawahnya juga ini ada informasi. Nah, ini juga ini ada perusahaan-perusahaan yang raksasa di dunia, ada Microsoft yang kita gunakan seperti ini. Ini apa? Microsoft Teams ini juga menggunakan Photun ternyata. Google, Cisco, IBM, Verizon, Dell, dan seterusnya masih banyak lagi, ada Unilever. Nah, kemudian bawah lagi mengapa dan seterusnya, inilah ada apa nama keunggulan-keunggulan yang disampaikan. Bapak Ibu bisa membaca nanti. Ini dan seterusnya. Kemudian pertama sekali kalau kita mau menggunakan Photun ini, itu kita harus daftar dulu. Dilihat, meskipun mohon maaf untuk tutorial ini ya sederhana nih, ini spontan, mudah-mudahan yang sedikit tapi nanti juga bermanfaat. Oke, kemudian kita coba kita daftar ini atau sign up ya. Kita sign up, kalau punya akun ya sign in atau gabung tadi. Kemudian masukkan email Anda. Ini saya mencoba simulasi. Tapi nanti saya sudah punya akun sendiri. Kemudian continue, atau kita bisa menggunakan yang sudah ada di sini, Google atau Facebook, atau ada yang lain, Office 365 maupun link bacanya gimana nih, LinkedIn. Nah, kita continue. Dan nama kita siapa? Ini misalkan, kemudian kita bikin passwordnya. Nah, silakan passwordnya. Create account. Nah, karena ini sudah pernah saya gunakan, maka ini akan diperoleh seperti ini. Ya, ini ada a user is registered with this email address, artinya ini sudah digunakan. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu akan memperoleh email verifikasi, sehingga harus membuka emailnya untuk diverifikasi, baru nanti masuk ke login di Photun-nya. Ya, saya kira untuk membuat akun tidak masalah. Yang sering bermasalah itu kita lupa password dan emailnya. Nah, itu oleh karena itu mulai kali ini, karena ini dunia maya sekarang ini, memang email itu sangat-sangat digunakan dan dibutuhkan. Jangan sampai kita email ganti HP ganti email. Nah, itu. Oke, langsung kalau kita sudah masuk atau sudah sign up, maka kita bisa login. Login bisa buka lagi tadi di Photun, atau ini sudah ada login seperti ini. Atau tadi ada di link emailnya, itu nanti sudah ada linknya juga untuk login. Nah, kita coba login aja ya. Nah, kita login. Nah, ini saya menggunakan akun ini ya. Ini ya sudah remember nih, karena ini saya menggunakan komputer yang sering saya gunakan, sehingga nanti ini saya ingat ini. Sehingga nanti ini jangan sampai lupa yang password yang kita pakai atau kita buat untuk diingat-ingat, sehingga nanti tidak. Walaupun nanti lupa, sebenarnya ada menu yang digunakan untuk ketika kita lupa password, seperti forgot your password, nanti akan dikirim email untuk mereset atau untuk mengganti password. Nah, kita coba kita login. Ya, kita tunggu. Nah, ini nanti akan disapa seperti ini. Dan perlu kita sampaikan bahwa ini kita menggunakan yang free. Nah,
selalu sebuah aplikasi baik online maupun offline itu mesti memberikan sebuah gratisan pasti itu. Nah ternyata ini digunakan untuk bisnis-bisnis itu seperti itu. Nah kemudian untuk mendapatkan fitur atau menu yang lebih itu pasti kita diberikan untuk yang berbayar. Tapi yang kita gunakan di sini ini yang gratis atau free. Ya, nanti pertama kita masuk akan diberikan seperti ini. Ini sudah ada kalau mau kita terjemahkan ke Indonesia misalkan ini. Nah ini sehingga kita tidak susah untuk menerjemahkan. Nah ini salah satu template yang sudah disiapkan oleh Powtoon sehingga nanti tidak perlu kita susah-susah mendesain pun sudah ada, tinggal ganti gambar maupun teksnya atau suaranya. Nah ini ada template unggulan, tapi ini ada yang tanda mahkota seperti ini, berarti ini berbayar ini ya. Nah, ini ada yang populer, ada yang acara virtual dan seterusnya, ada pilihannya sudah banyak sekali. Sehingga nanti tidak mungkin untuk disampaikan di sini, tapi nanti yang kita akan mencoba dari awal. Dari awal kita dari nol, jadi kita tidak menggunakan template. Ini ada template banyak sekali sebenarnya. Jadi kita tinggal pakai aja, edit, kemudian ganti, sesuaikan materi kita. Nah ini ada impor juga. Nah impornya dari apa? Dari PowerPoint. Nah tetapi ini kelihatannya sudah nggak beta lagi. Dulu saya membuka itu masih dalam bentuk beta. Sehingga ini kita kalau punya PowerPoint bisa kita impor nanti. Nah, tapi saya belum pernah mencoba, nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri untuk PowerPoint kita coba kita import seperti ini, nanti hasilnya seperti apa. Ya. Nah, itu kemudian ini ada lagi menu di sebelah kiri ini. Nah, ini juga salah satu fitur yang kita akan mulai dari awal. Nah, ini juga ada yang baru ini. Jadi kalau yang namanya online seperti ini selalu ada perubahan-perubahan, ada update-update yang baru. Ini dulu ketika saya buka belum ada ini. Jadi ini kita membuat video itu yang rasionya berapa. Kalau yang normal biasa itu yang horizontal seperti ini, seperti di laptop seperti ini menggunakan 16:9, atau yang menggunakan untuk Instagram ya 1:1 seperti ini kotak. Kemudian kalau yang untuk story ini dibalik ini itu landscape atau vertikal 9:16. Kemudian di bawahnya ada, ini mengenal dulu ya, ada akun, ada ini temukan lagi. Kemudian di sebelah kanannya ada toolbox, pusat pembelajaran, tutorial. Sebenarnya kalau kita mau menggali sendiri sudah ada tutorialnya di sini. Bahkan ada webinarnya juga. Aplikasi yang terintegrasi. Nah, ini ada Canva, Powtoon, PowerPoint. Nah, ini sudah terintegrasi dengan yang lain. Ada Google Drive. Ya. Oke, ini kita mengenal Powtoon. Di jendelanya kita akan coba membuat dari awal, jadi dari nol. Tapi tentunya yang namanya membuat video ini terkait sekali dengan kreasi, dengan kreativitas masing-masing. Kalau seperti saya ini kalau buat yang ada bau-bau seni itu agak susah nih. Nah kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat, ini ada di sebelah kanannya ada Powtoon saya, ini berarti yang pernah kita buat ini. Ya, ini misalnya kita lihat, nah ini yang pernah kita buat. Nah, ini kemarin saya ada beberapa akun ya, ini yang belum banyak. Ini ada pusat pembelajaran kalau mau Bapak Ibu mau belajar sendiri. Oke, tadi sama seperti yang di sebelah kiri. Oke, kita kembali ke sini. Kemudian kita coba yang pertama sekali, kita akan membuat mulai dari awal nih. Jadi membuat mulai dari awal. Oke. Dan kita akan mencoba membuat yang rasionya 16:9. Nah, ini akan masuk di tab baru, kemudian di sini akan proses. Ini tergantung dari koneksi kita nih. Saya menggunakan ini nyebut merek ini ya, IndiHome. IndiHome di sekolah di madrasah saya ini.
Ya, jadi tadi begitu kita klik ini akan membuka di tab baru ya. Kemudian di sini sudah muncul berbagai macam fitur dan menu kita yang akan kita coba nanti. Dan yang paling kiri ini ada update now, ini yang berbayar. Nanti kalau mau melihat bayarnya berapa, barangkali tertarik terus mau bayar silakan. Ini di upgrade nanti lihat. Nah, kalau coba klik nggak apa-apa sebenarnya. Ya ini, nah seperti ini. Nah ternyata berapa ini? $19 per bulan. Wah, berarti berapa? 200.000 lebih nih ya. Nah ini ternyata mahal juga ini. Ya, tapi kalau sebuah perusahaan bayar kayak gini ya saya kira yang pro. Kemudian yang Pro Plus ini dengan fitur-fiturnya ini $59 per bulan. Kalau yang agensi itu maksudnya yang lebih lagi maksudnya itu $99 per bulan. Nah dari berapa ya, 1 juta lebih ini ya. Itu kalau mau, tapi kalau kita saya kira cukup. Cuma memang ketika kita menggunakan gratis itu nanti akan ada watermarknya, baik di setiap slide kita maupun di akhirnya. Oke Bapak Ibu semua, ini kita sudah masuk di jendela edit. Nah ini ada slide. Nanti kita kalau mau nambah slide lagi kita tambah lagi. Ini ada jendelanya. Nah kemudian di sini ada judulnya. Kita klik aja, kita kasih nama latihan ya. Oke, ini kita save aja. Jadi ini ada save-nya di sini ya. Masih ada save-nya. Oke, kita yang pertama sekali kita lanjut ke ini dikatakan ini studio fotonya ini ya. Yang pertama kita akan buat background. Nah, ini menunya itu ada di sebelah kiri kanan ini. Ya, ini ada background, ada teks, ada karakter, ada properties, props ini ya, kemudian ada shapes, ada image, ada video, ada sound. Nah, udah. Nah, kita coba background, kita klik background. Nah, sebenarnya kita kalau punya background itu kita bisa upload juga. Nah, di sini ada upload your background, kemudian kita upload dari mana? Dari Facebook, Instagram, atau dari Google Drive bisa, karena sudah terintegrasi dengan sana, ataupun dari komputer kita upload sini. Tapi kita akan coba untuk membuat, ini menunya sungguh luar biasa banyak sehingga nanti tidak mungkin kita bisa semuanya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa bereksplorasi secara mandiri. Jika tertarik nanti bisa digunakan betul sehingga nanti kita dapat membuat media pembelajaran yang menarik. Nah kemudian ada pick background ini warnanya, silakan boleh kalau kita kasih warna seperti ini misalkan. Nah ini warna backgroundnya. Kemudian, nah kita akan milih background yang akan kita tampilkan di sini. Nah biasanya itu di sini ada yang berbayar dan ada yang gratis. Tapi kalau background ternyata gratis semua nih ya. Nah yang sering digunakan itu yang location ini, yang ada terutama gambar-gambar di pendidikan. Di sini ada papan tulis, ada whiteboard, ada meja, kursi, gambarnya. Bahkan ada yang saya gunakan yang ini tadi ini karena ada matematiknya, unsur matematiknya, dan ada yang lain seperti ini. Nah kita coba misalkan kita ngambil ini ya. Nah, ini yang ada apa namanya seperti webinar ini. Ya, ini jadi langkahnya cukup mudah, cukup kita klik background, kemudian klik ya ini, kemudian kita cari, boleh cari yang lain ya Bapak Ibu. Bahkan ada abstrak seperti ini, ada yang image seperti ini. Nah ini saya milih yang location ini, kemudian kita pilih yang tadi ini, atau pilih silahkan yang sesuaikan dengan topik Bapak Ibu semua. Nah ini oke.
Nih, ini untuk membuat background seperti itu. Nah, ini jadi ini untuk yang pertama background. Ini ya background. Kemudian berikutnya, ini kita kalau membuat apa teks, kita akan masukkan sebuah teks. Nah, tinggal sebenarnya urut dari atas ke bawah. Nah, ini yang dasar sekali. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu mau dan teman-teman semua untuk mencari, mengeksplorasi, silahkan di sini. Nah, kemudian kalau sudah kita backgroundnya sudah kita kasih, maka kita lanjut ke teks ini. Jadi ini yang paling dasar ya, teman-teman semua. Nah, teks ini ada huruf T, kemudian kita klik saja, ya. Nah, ini akan muncul 1, 2, 3, ada 3 macam, yaitu sebagai add title yang agak besar hurufnya, dan di bawahnya itu ada add subtitle yang lebih kecil, kemudian add body text yang lebih kecil lagi untuk teks yang panjang. Nah, kita coba akan title, ya, kita klik. Nah, ini sudah nanti akan muncul seperti ini, add title. Nah, kemudian di sebelah kirinya akan muncul jendela editnya. Jadi ini pengaturannya atau settingnya. Nah, terus kita ketikkan misalkan ini apa nih ya? Membuat atau membuat video Powtoon gitu ya. Nah, kurang P. Nah, kita ketik seperti ini, lalu untuk mengatur silahkan ini dari hurufnya bisa kita perkecil, dari fontnya bisa kita pilih, ya. Dan sekali lagi ini memang sesuai dengan koneksi kita, nanti akan cepat dan tidaknya ini kita bisa pilih. Nah, ganti. Nah, ini kemudian di bawahnya ada besar kecilnya, ada tebal, miring, underline itu garis bawah, kemudian ada rata kiri, tengah, dan rata kanan. Kemudian warnanya, nah warnanya ini warnanya juga bisa kita atur di sini. Misalkan ini warna apa ya yang bagus sampai ini ya, ini untuk mengkombinasikan seperti ini butuh sentuhan seni. Nah, kalau saya sih, nah ini bisa kita pilih di sini, bisa kita ngetik ada kode, warna itu ada kodenya. Kemudian ada milih di sini juga. Kalau sudah ini, nah ini bisa kita sesuaikan, kita geser. Nah ini kalau apa tanda plus, nah gini geser aja. Nah misalkan, membuat video dengan Powtoon gitu ya. Nah kalau kita geser seperti ini. Nah kalau mau munculkan yang tadi itu tinggal kita klik aja. Nah nih. Kemudian ada opacity ini, ya ini silahkan dicoba. Nah, kemudian lagi ada efeknya lah, kita bisa mengatur efeknya ini. Kita klik aja, kemudian nanti ada efek menulis, ada efek pop up itu, kemudian ada banyak sekali ini ya. Nah silakan nanti Bapak Ibu mencoba dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, kemudian dari atas bawah ke atas, kemudian atas ke bawah dan seterusnya. Nah ini dan ada suaranya juga ini, nanti bisa dicoba. Oke, ini lalu ada A to B. A to B ini ada pergerakan gitu. Nah, ada pergerakan. Oh, ini kalau kita klik ini, jadi bisa bergerak dari sisi ini. Nah, kalau kita mau menghilangkan ini kita klik. Nah, kita klik lagi. Kalau kita lihat ada arrange, ini nanti kita bisa mengatur susunannya. Ini suara apa? Ini di depan gambar atau di dan seterusnya. Kalau nanti sudah banyak yang kita tambahkan di situ ada gambar dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini ada lock. Nah ini untuk mengunci, artinya kita nanti kalau sudah banyak sekali di sini yang kita masukkan, nanti kan bisa jadi kita ngeklik itu geser yang lain. Nah oleh karena ini kita lock.
Nah, kalau membuka ya silakan dibuka aja. Ini dibuka aja. Ini di lock seperti ini. Kalau sudah nggak bisa diubah-ubah nanti. Oke, demikian untuk menambahkan teks ya. Nah, kemudian ada saat bawahnya lagi ada subtitle, ini artinya yang lebih kecil, walaupun itu kita bisa menambahkan sendiri sebenarnya. Bisa menambah, lebih kecil misalkan. Jadi misalkan ini kita geser sini ya, kemudian ini subtitlenya taruh di bawahnya misalkan. Nah, kemudian kita ganti warnanya, kita bisa instan ganti warna seperti ini. Nah, ini belum kasih nama. Nah, ini kemudian misalkan misalkan seperti ini. Nah, nanti ketika kita yang butuh teks yang panjang, nanti kita menggunakan add body text. Itu satu, background tadi sudah, kemudian yang kedua teks, kemudian yang berikutnya nanti kita akan coba karakter. Oke. Nah, ini yang 1, 2, nah, jadi 2 tahap sudah selesai. Ini pun nanti silakan Bapak Ibu bisa membuka nih bagaimana menambahkan teks di sini. Nah, di sini. Jadi menambahkan teks. Tadi ini membuat akun. Ini membuat background. Nah, ini. Kemudian ini menambahkan teks. Nah, ini boleh dilihat. Ini bisa dilihat dari sini. Oke, Bapak Ibu bisa, teman-teman semua bisa mencoba langsung ya. Nah, jangan lupa kita save di sini. Nanti biar tidak tahu ini masih ada save seperti ini gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat yang lain dalam artian ini ada preview, ada share. Nah, preview itu kita melihat ini. Nah, ini video kita udah jalan ini. Ini masing-masing slide itu defaultnya adalah 10 detik. Nah, oke. Ini kalau kita klik di luar itu. Jadi saya ulang ya, ini preview itu melihat preview apa video kita. Nah, slide kita hanya 1, maka ini 10 detik. Kemudian muncul. Tadi kita tidak memberikan animasi apapun, hanya langsung muncul seperti itu. Oke. Nah, ini ada share gitu, nanti kita di belakang, ada export juga, nanti kita di belakang menu, dan ini ada timeline-nya di sini, nanti kita di yang berikutnya. Ini ada suara juga, ini ada preview yang berikutnya nih. Preview itu pada slide ini, jadi slide ini karena kita masih baru satu slide, kita belum ada yang lain. Nah, ini kalau yang satunya ini. Yang satunya ini sesuai dengan pas timeline kita itu pada posisi mana itu kita mulai. Nah, gitu. Jadi kalau ini nanti mulai dari sini ya mulai dari sini. Oke, itu kalau kita mengenal nanti Bapak Ibu teman-teman semua bisa mencoba. Karena ini luar biasa banyak, uang gratis saja banyak sekali, kita bisa optimalkan saja nanti sudah luar biasa. Dan perlu diingat bahwa yang gratis ini maksimal kalau nggak salah itu 3 menit ya. 3 menit. Jadi kalau masing-masing ini 10 detik, berarti kalau 3 menit itu berarti 180 detik. Bener ya? 3 menit kali 180 detik. Berarti ada berapa? 18 slide masing-masing 10 detik. Itu maksimal. Karena yang gratis tentunya. Oke, teman-teman semua, yang kita lanjutkan berikutnya. Ini kita akan buat slide baru. Ya, slide baru. Ya, sambil mengulang, mungkin kita akan coba bagaimana membuat background-nya. Kita kasih background yang lain. Location. Ini saya pilih yang ini yang sesuai dengan di pendidikan, kemudian
Mungkin kita coba ngambil mana ya, ini aja ya, apa gambar apa tadi? Oh ya, ini nggak apa-apa. Nah, ini kita coba ini. Jadi langkah memotong gitu ya, misalkan gitu ya. Kemudian kita akan coba membuat teks. Nah, kita pakai subtitle lah, atau title dulu, misalkan ini nomor 1 gitu ya. Ini nanti sesuai dengan bidang Bapak Ibu semua. Ini bisa kita perbesar. Langsung kita ketik misalkan 70 berapa 10, oh belum besar, 100. Nah ini misalnya yang pertama 1, ini membuat akun, kita pakai subtitle ini sambil mengulang ya, membuat akun. Nah kemudian ini misalkan ini contoh saja nih ya, nanti Bapak Ibu berkreasi sendiri, kita atur ini, atau ini kita, ini satunya kita taruh sini di bawah, membuat akun, atau di sebelah kanan. Nah, kalau perlu nanti dikasih gambar, kalau nanti kita akan coba apa gambar-gambar. Oke. Kemudian yang materi berikutnya kita akan memasukkan karakter. Nah ini, jadi sebelah bawah di teks itu ada karakter. Nah karakternya mau pilih yang mana, dan tentunya kita pilih yang gratis. Yang pro harus bayar ya. Yang gratis ini ada free for unlimited, ini healthy and safety, karena ini pandemi makanya yang tentang kesehatan ini banyak digunakan. Yang jangan yang pro ya. Nah yang sering itu yaitu ada office ini. Nah kita klik aja. Nah ini sudah banyak juga, walaupun kita gratis tetapi sudah banyak sekali karakter, bahkan semakin lama kelihatannya semakin tambah juga ini ya. Oke ya, saya pilih karakternya karakter apa ya? Karakter ini ada ibu guru kayak kerudung juga, mana ya, yang inilah ya. Ya oke. Nah kita klik aja. Nah setiap karakter ini pun ada berapa pose, berapa apa nih, ini ada keterangannya hello, happy, idea, typing, share, angry, thinking, 7 ya, ada 7 pose. Oke. Nah ini sama seperti tadi, ini ada jendela editnya, settingnya, sehingga nanti bisa kita coba ini mau pakai yang mana posenya. Nah tadi ini, atau ini ada animasinya yang bagaimana, kemudian ya flip lah, ini salah satunya juga, dan ini kita sesuaikan besarnya. Misalnya kita butuh ini kita geser sini, kemudian tulisannya mungkin harus kita taruh sini, ini yang angkanya itu kita taruh sini, misalkan ini di sini. Kalau kurang besar silahkan diperbesar, sesuaikan ya ini. Kemudian kalau misalnya ini kurang besar ya diperbesar aja. Oke, nah ini kita sesuaikan ya. Jadi posenya pose apa ini, pertama sekali nih ya, jadi hanya melambai-lambaikan tangannya, tapi ya itu nanti bisa silakan disesuaikan. Oke, ini karakternya ya Bapak Ibu, bisa ini klik. Kemudian dari opacity-nya juga ada, kemudian lagi efek A to B, ada arrange. Nah nanti ini bisa kita atur tumpang tindihnya begitu, nanti harus yang mana. Atau ini ya karakter, bisa kita mencoba untuk menambah karakter yang lain, silahkan. Ini banyak sekali gratis, ini sudah banyak, bahkan nah ini kelihatannya baru juga yang ada bayi, ada anak-anak kecil juga. Ini coba barangkali ini yang sampai berapa tadi, 1, 2, 3
Oke, lalu yang berikutnya masih ini tentang properties. Jadi properties itu, nah ini sebenarnya sudah ada gambar propertiesnya, tapi ini sebagai background, tapi tidak apa-apa. Kita tambahkan propertiesnya. Properties itu ya alat-alat yang mungkin perlukan seperti Bapak Ibu guru itu ada meja, ada papan tulis dan seterusnya. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa nanti pilih yang gratis karena yang pro harus bayar. Yang health and safety itu yang ada, dan yang pro jangan apalagi pro plus. Nah, oke, kita cari yang gratis itu nature gratisnya biasanya yang basic inilah, kita klik aja yang gratis saja, banyak sekali, tinggal pilih. Misalkan ini kita cari apa, mejanya. Nah, meja karena gratis ya cuma satu, modelnya cuma kayak gini nih. Nah, ini kita klik aja. Nah, ini kita kasih meja ini lah misalnya. Kita sesuaikan mejanya. Kalau orangnya segini, ya mejanya seberapa ini. Nah, nanti bisa disesuaikan lah ini ya. Nah, sini misalnya ini, kemudian kita tarik ini. Sudah sesuai belum ya? Sudah proporsional belum? Ya. Oke. Oke, coba kita save. Kalau kita lihat, coba kita preview nih ya. Nanti munculnya nanti bisa kita sesuaikan, tapi nanti di timelinenya. Oh, udah hampir 1 jam nih ya. Ya, agak cepat. Coba ini kita masukkan propertiesnya. Ini nanti silakan ya Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bereksplorasi, karena ini saya kalau berbau seni-seni seperti ini sudah ini masa ada gambar meja, ini di sini ada laptop. enggak matching sama sekali ya. Nah, silakan nanti dieksplorasi sendiri ya. Oke, ini kita menambahkan properti, bisa kita nambahkan properti yang lain ya, misalkan kita nambahkan apa ya. Nah, ini misalkan ini ada mejanya, ada ini kita pakai kecil atau di sini ya. Nah, misalkan ini contoh aja nih. Nah, ini misalkan. Oke. Itu menambahkan karakter, menambahkan properties, dan kita preview tadi sudah. Nah, tadi coba kita bedakan, preview ini itu hanya satu slide yang kita hadapi. Nah, kita buka. Tapi kalau yang preview yang di atas itu adalah preview yang keseluruhan dari slide yang pertama ke slide berikutnya. Nah, kalau yang ini itu sesuai dengan timeline kita ini pada posisi berapa ini. Nah, ini. Nah, kalau ini kita arahkan misalkan ini ke sini, nah ini kan bisa kita lihat ini. Nah, oke, ini. Nah, kalau mulai dari sini berarti nanti mulai dari sini. Nah, gitu. Oke, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa ditangkap ini ya. Saya kira tidak sulit juga. Nah, sekali lagi memang kita enaknya itu kita tanpa harus menginstal aplikasi, dan aplikasi video editing itu kebanyakan agak besar-besar. Yang agak kecil itu Filmora, itu nanti silakan, atau kalau sudah menggunakan aplikasi ada KineMaster, ada Video Show dan seterusnya. Tapi sekali lagi kalau yang gratis tentunya ada watermarknya nanti. Oke, ya. Lanjut ya, ini kita masih ada beberapa, dan ada berikutnya. Ini saya copy saja seolah-olah ini. Nah, kita bisa mengcopy Bapak Ibu semua ini. Jadi ini kita slide yang ada itu kita copy, nah duplicate di sini. Nah, nanti akan sama persis. Nah, akan sama persis ini. Tapi ini ada proses karena sesuai dengan koneksi kita juga. Nah, ini persis ini. Nah, slide 2 sama slide 3 persis. Nah, sehingga nanti kalau memang kita butuhkan hampir sama ini, tinggal kita edit saja nih. Misalnya ini ganti nomor 2. Kemudian berikutnya yang tulisan mana nih tulisannya. Nah, membuat akun ini misalnya menambahkan background.
Nah, gitu. Kemudian ini posenya, nah ini makanya nih mudahnya kita duplicate, kemudian kita tinggal ganti posenya, misalnya kita ganti. Nah, kita ganti yang mana? Nah, ini misalkan. Nah, ini. Kalau kita preview, coba kita lihat preview yang slide ini. Atau backgroundnya mau diganti, silahkan. Oke. Nah, ini ya, mau diduplicate lagi, tinggal klik ada 3 titik ini, kemudian diduplicate. Nah, ini sama persis dengan yang nomor 2, nomor 3, yang ketiga. Ini tinggal kita ganti ini. Nah, makanya trik-trik seperti ini nanti akan mempercepat kerja kita nanti. Nah, menambahkan background diganti, misalkan ini menambahkan teks gitu ya. Kata puasa ngomong terus. Ini kita buat rata kiri aja. Kemudian yang kedua tadi juga kita buat rata kiri. Ini rata kiri. Nah, ini. Oke. Nah, ini posenya juga kita ganti yang ketiga. Misalkan ini posenya mana nih? Nah, nih. Ini mana tuh gambarnya? Nah, ini ya. Atau di sini udah kelihatan. Nah, ini kita ganti posenya menjadi yang lain lah. Nah, ini misalkan. Nah, oke. Ini kita sudah punya 1, 2, 3, 4 slide. Nah, dengan biar agak mudah kita copy saja. Nah, dan saya kira ini cukup untuk menambahkan properties. Kita juga bisa menambahkan shapes, bentuk-bentuk. Silakan ini bentuk-bentuknya sudah banyak sekali kalau mau kita gunakan. Di sini setiap ini juga ada di bawahnya, ini banyak sekali. Dan ini misalkan ini ada media sosial juga. Kemudian aduh, ini mah ketambahan, tapi nggak apa-apa ya. Nih, kalau kita mau hilangkan detail aja, ini bentuknya detail. Nah, itu bisa. Jadi mana shape tadi ya, ini bisa kita klik ini, ada slide overlay. Nah, ini untuk untuk berkreasi lah nanti. Sebenarnya tergantung dari nanti bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk berkreasi, bisa betul-betul animasinya bisa bagus. Tapi kalau saya agak kurang telaten sih. Nah, ini kemudian kita masuk berikutnya, jangan lupa ini di save. Atau kalau kita preview dari awal ya. Nah, ini jam 10 ya. Nah, ini tanpa suara. Nanti berikut ini kita akan menggunakan suara. Ya. Nah, ini yang paling tepat ini narasinya nanti ya. Tadi teksnya belum ada animasinya juga ya. Boleh nanti jangan Bapak Ibu menambahkan teks animasinya. Ini sudah secara keseluruhan itu 40 detik karena ini ada 4, defaultnya 10 detik, makanya ada 40 detik. Ya. Tuh. Nah, nanti kita akan ubah untuk waktunya. Nah, berikutnya ini ada bisa insert image, gambar. Kita bisa menambahkan gambar kita sendiri, kita bisa menambahkan gambar yang sudah ada. Nah, ini upload image. Kalau kita mau pilih yang kita sendiri, yang sudah kita punya, silakan. Ini saja ya. Terus, nah ini saya kira ini kalau kita mau mengeksplorasi, kita dapat menyisipkan video juga nih. Video yang sudah ada bisa, video kita juga bisa, bahkan ada my recording, jadi kita sudah bisa. Lalu berikutnya
kita akan coba menambahkan musik. Nah, ini di bawahnya ada sound. Nah, klik aja sound ini. Ini ada add musik, ada add musik. Nah, ini bisa kita upload musik kita sendiri juga bisa. Lalu bisa kita add voice over. Nah, ini juga bisa voice over ini. Nah, yang saya sampaikan ini bisa klik ini juga bisa nanti. Nah, ini nanti bisa cara ini juga bisa. Atau nanti ini untuk edit nanti. Kita coba ya. Ya, kita coba pertama kita musik dulu. Tambahkan musik dulu. Nah, di sini jadi saya ulang ya. Ini tadi ini musik, kemudian nah di sini kalau diklik ini aja, ini ya, atau ini udah banyak sekali. Wah, banyak sekali nih. Nah, boleh kita coba, kita play dulu nih. Nah, ini ya. Misalkan ini kita pilih yang sudah kita tentukan, lalu kita use. Nah, ini. Nah, ini bisa kita atur di sini ya, nih volumenya bisa kita atur, kita play. Ini misalnya. Nah, kemudian kalau kita preview, nah ini sekarang sudah ada suaranya ini. Ya, nah itu jadi kita tadi back to edit itu kita tadi memasukkan musik, kita pilih seperti itu, tapi itu musik akan masuk di seluruh slide kita, jadi akan masuk di seluruh slide, tapi dapat kita atur nanti. Ini diklik aja ini, jadi ini mana nih ya, ada pilihannya mana nih? Oh bukan ya. Pilihannya enggak muncul di sini ya. Add musik. Oh ini yang oh ya enggak. Ini berikutnya saja, nanti kita akan mencoba masukkan suara kita. Nah ya. Jadi kita akan masukkan suara kita sendiri. Tapi tentunya teman-teman semua harus mempersiapkan mic harus berfungsi dengan baik sehingga nanti suara itu bisa masuk. Kalau menggunakan laptop biasanya sudah oke lah. Kalau ini saya menggunakan menggunakan komputer ya, menggunakan komputer sehingga saya menggunakan mic ini ya, menggunakan mic on clip ini saya. Ya, pastikan kalau menggunakan seperti itu. Oke, terus kita akan coba membuat suara kita masuk. Misalkan ini kita posisikan di slide yang ada ini. Nah ini jadi yang pertama sekali kita add voice over. Jadi kita sound, ini sound kita klik, add voice over, kemudian record. Nah, di sini kita hanya dibatasi berapa? 20 detik ya. Ini kita siap untuk record. Ini jadi start record. Ini.
Yang pertama membuat akun, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian kita stop record. Kita bisa review dulu, kita play dulu. Nah, di sini jadi kalau kita mau mencoba lagi ya kita delete dulu aja, kita ulangi. Langkah yang pertama adalah membuat akun. Nah, kita stop, kita review lagi. Nah, di sini ada entire Proton, berarti untuk seluruh slide kita. Ini current slide. Nah, misalnya kita hanya cukup di slide yang tampil ini, maka kita pilih yang current slide ini, ya, posisi current slide kan ini. Nah, lalu apa? Save. Nah, kita kasih nama ini, misalnya langkah pertama gitu ya, langkah 1 gitu. Nah, ini save. Nah, di sini sudah ada 2, yaitu ada suara musik, yang kedua suara kita. Kalau kita play together, kita play aja. Nah, kita bisa atur ini yang suara musiknya misalnya masih terlalu keras, kita atur. Tadi ini saya di pinggir jalan nih ya, jadi banyak suara yang masuk. Studionya studio amatiran ini, backgroundnya tembok, makanya saya mau pakai aplikasi biar backgroundnya bisa diganti, tapi ternyata sama Mas Wahyu minta untuk pakai browser, nggak bisa ganti background. Nah, ini play together. Nah, seperti ini. Oke ya, ini mencoba kita memasukkan musik dan memasukkan voice over suara kita. Coba kita save, jangan lupa. Lalu kalau kita preview ya, ini coba kita preview. Nah, ini 10 detik bisa kita atur, nggak usah terlalu lama. Nah ini, oke. Ya, iya, saya kira itu. Kita kembali, jangan lupa di save ya. Jadi ini yang pertama tadi ini kan terlalu panjang tadi ya. Nah, ini bisa kita kurangi. Misalkan untuk judul ini cukup 5 detik aja lah ya, kita kurangi aja. Nah ini kita pakai main. Kalau mau nambah ya ini. Nah, ini. Jadi ini hanya 5 detik nih. Kalau kita coba, kita lihat ya. Ini hanya 5 detik nanti. Nah, ini coba nih. Nah, 5 detik udah masuk ke slide berikutnya. Nah, jadi ini nanti fungsinya nanti bisa kita akan sesuaikan teks yang kita tuliskan di sini, biar pemirsa atau murid kita bisa membaca. Nah, itu kan kita beri kesempatan untuk membaca. Kalau hanya membuat video Proton ini kan cukup, bahkan 5 detiknya terlalu panjang, misalnya ada 3 detik aja lah, kan udah langsung baca itu. Nah, itu salah satunya seperti itu. Jadi ini cukup 3 detik nih ya. Jadi 3 detik ini udah. Nah, ini 1, 2. Oh, tapi kurang ya. Misalnya ya 5 lah. 3, 4 lah. 4 detik ini. Tadi pertama kurang pas tadi suaranya. Ya. Itu pertama, sehingga ini kita lihat ini ada 4 detik aja, hanya 4 detik. Nah, kalau kita masuk di slide yang kedua, ini ada 10 detik. Nah, 10 detik ini bisa kita secara manual kita tarik. Nah, misalkan ini, yang keluar kan hurufnya dulu nih, angkanya itu, terus kemudian itu baru keluar orangnya. Nah, misalkan ini akan kita balik. Jadi misalkan meja itu akan keluar lebih dahulu. Maka kalau kita klik mejanya akan kelihatan di sini. Oh, ini meja itu keluar pada detik ke-2,5. Nah, makanya kalau misalnya ini kita akan
munculkan lebih dahulu, lah kita tarik aja nih. Ini di timeline ditarik ke detik pertama misalkan. Nah kemudian ini sudah ada sebenarnya. Nah setelah meja ini tidak ada kursinya tadi ya, nah, bisa dikasih kursi sendiri nanti. Kemudian yang akan muncul apa? Misalnya orangnya. Nah ini misal detik kedua. Nah detik kedua orangnya misalkan. Nah ini tulisannya kan detik ke 1,5 ini. Nah ini kita munculkan ke 1,5 misalkan. Oh ini ada vas bunganya, itu berarti ini setelah meja, berarti 1 atau sama juga nggak apa-apa, sama dengan mejanya bareng persis, atau enggak 1/4 lah. Nah coba aja kita review. Ini preview pada slide ini. Nah ini cuma tadi suaranya mestinya disesuaikan keluar pada detik keberapa. Nah itu perlu diatur, tapi nanti silakan Bapak Ibu untuk bisa mengaturnya. Nah kemudian ini berikutnya keluar angkanya. Nah yang angka itu mana ya? Coba diklik aja nih, nanti akan kelihatan. Oh ini kan keluar detik pertama. Ini kita geser aja nih. Nah, jangan detik ketiga lah ya. Kemudian yang membuat akun ini diklik ini bisa, diklik di sini juga bisa. Ini kita taruh di detik keempat misalkan. Nah kemudian ini kita kurangi aja lah, nggak usah sampai 10, tapi ini menjadi ke 7. Nah, kita coba kita previewnya preview yang slide ini aja. Oh ini ya, sorry, harusnya ini. Oh, stop. Yang kedua ini. Nah itu suaranya yang belum sesuai tadi. Nah, bisa kita buat lagi dihapus. Nah dihapus nih, menghapus pakai ini. Kemudian nanti di clear, kemudian kita tambahkan lagi. Tapi kita nggak usah ya nih. Ini nanti sebentar lagi nanti kita mungkin ada diskusi juga. Jadi saya ulang nih ya, kita preview. Nah kalau dari timeline, dari teksnya udah oke, tapi suaranya tadi yang belum. Nah, yang belum pas nanti maksudnya ini suaranya itu pada detik ketiga lah, pas rekaman itu tadi, nanti pas detik ketiga itu baru ngomong. Nah inilah yang kelemahannya kalau pakai menggunakan edit video, ya bisa sebarang, dan ini hanya maksimal berapa detik. Oke, dengan cara yang sama, yang lain juga seperti itu. Ya, ini bisa kasih suara, ini bisa kasih suara juga, dan seterusnya. Nah, kalau kita preview dari awal, atau ini sebentar ya. Ini misalkan ini kita kurang ya. Ini tidak usah lama-lama. Ini kita menjadi 7 detik atau 6 detik aja lah ya. Yang ini juga 6 detik ya. Kurangin aja nih. Ini biar nggak terlalu panjang. Ini kita save, kita preview dari awal nih ya. Nah, suaranya tadi ya. Nah ini bisa kasih suara, monggo silahkan itu. Nah ini tadi timelinenya juga belum diatur tadi, harusnya diatur dulu baru diduplikat ya. Diatur baru diduplikat. Kalau ini tadi kan duplikat baru diatur, sehingga nanti harus mengatur yang lain lagi. Atau ini dihapus saja yang ini, kemudian diduplikat lagi, tidak apa-apa. Oke, ini berikutnya. Nah ini yang penting nih, kita sudah mengatur timelinenya. Dengan yang lain silahkan ya, saya kira sama caranya seperti itu. Nanti bisa diulang-ulang juga nih. Ini video tutorial saya hanya paling berapa menit, maksimal hanya 7 menit ini. Ini malah ini ada yang 12 ding ya, ekspor. Karena ekspor ini kemarin agak nggak lancar nih, tapi nggak saya ganti. Oke, nah kita akan coba mengekspor. Nah kita sudah selesai seperti ini ya. Ini kita anggap sudah selesai. Nanti silahkan Bapak Ibu, teman-teman semua untuk berkreasi masing-masing. Karena itulah yang
dipentingkan. Bahkan kita dengan anak kita juga yang kita itu hanya memfasilitasi aja. Sekarang kalau dibandingkan dengan Google kita kalah itu. Kalau kita hanya mau transfer ilmu kita kalah ya. Nih kita preview, ini udah selesai, kita kira udah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah ini kita akan coba untuk mengekspor atau untuk nanti bisa kita share lewat WA atau nanti bisa kita share di YouTube. Nah nanti yang di YouTube itu bisa langsung nanti. Tapi itu tadi ada watermarknya, oke ya. Nah ini bisa kita share langsung. Ada copy, dan kalau copy seperti ini nanti yang kita share nanti harus masuk di akun ini. Nah kita akan publish ini ya. Jadi yang pertama ini sudah selesai nih ya. Ini kemudian kita publish. Nah ini kalau yang kita langsung bisa download MP4, nah ini yang berbayar. Ada tanda ada tanda mahkotanya nih. Kalau JPG ya bisa, tetapi kalau video dibuat JPG kan jadi aneh nanti ya. Nah ini download image ini kan enggak apa-apa, tapi kan jadi agak aneh. Nanti munculnya seperti apa nanti itu JPG. Nah tapi yang penting malah macet ini, masih prosesnya malah macet ini. Sebentar ya, malah macet ini baru. Nggak di sebentar ya Bapak Ibu, ini tadi save image malah. Oke ya, ini ya saya ulangi, publish ini bisa download macam-macam ini ya. Nah yang saya sampaikan bisa ada PPT, boleh silakan bisa dicoba, ada PDF, ada banyak sekali ini.